Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya TM7. Kali ini TM7 akan membahas kisah hidup salah satu karakter yang banyak disukai para penggemar dalam serial anime dan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu Rengoku Kyojuro. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan notifikasi lonceng agar gak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Rengoku Kyojuro termasuk salah satu karakter yang banyak disukai fans Kimetsu no Yaiba dengan ciri khas rambut panjang berwarna kuning kemerahan dan sorot matanya yang tajam membuat ia kelihatan seperti lelaki sejati. Ayah dari Rengoku Kyojuro merupakan seorang pilar api pada masanya. Tidak heran kalau bakat seorang pilar sudah ada di dalam diri Rengoku Kyojuro. Sayangnya setelah kematian ibu Rengoku, ayahnya seperti orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Ia hanya menghabisi waktu berdiam diri dan minum sake sepanjang hari dan membaca buku. Menganggap apa yang ia lakukan dahulu sehingga menjadi pilar api hanyalah sia-sia. Bahkan setelah Rengoku sudah menjadi pilar api pun ayah Rengoku bukannya bangga atas pencapaian yang telah Rengoku buat untuk keluarganya. Ia menjatuhkan semangat anaknya dan berkata, apa bagusnya menjadi Hashira, kau dan aku tidak akan menjadi kuat. Di sini mungkin ayahnya sampai berkata begitu karena ia tahu kalau pernapasan api hanya percabangan dari jurus pernapasan utama, yaitu pernapasan matahari. Seperti yang kita ketahui, teknik pernapasan sekarang adalah percabangan dari teknik pernapasan matahari, tetapi hingga di era Tanjiro pun belum ada yang bisa menguasai teknik pernapasan matahari selain Yorichi Sugikuni. Dari sini kita bisa melihat bahwa Rengoku memiliki semangat yang tinggi, walaupun dengan perlakuan ayahnya yang seperti itu, akan tetapi ia terus maju sehingga bisa menjadi seorang pilar dan diakui dengan sesama pemburu iblis. Saat melawan Enmu iblis bulan bawah, kita diperlihatkan Rengoku yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Pada saat anak yang diperintahkan Enmu untuk menghancurkan inti jiwa dari Rengoku, tiba-tiba saja anak tersebut dicekik oleh Rengoku yang dalam keadaan tertidur akibat terkena hipnotis Enmu. Untungnya Rengoku tidak sampai membunuh anak itu. Kita bisa melihat betapa kuatnya Rengoku walaupun ia dalam keadaan terkena jurus hipnotis Enmu. Rengoku tidak sepenuhnya dikendalikan Enmu. Mungkin inilah perbedaan kekuatan dari seorang pilar atau Hashira. Setelah tersadar dari hipnotis Enmu, Rengoku langsung memberi serangan pertamanya kepada Enmu walau ia tidak tahu tubuh asli Enmu ada di mana. Rengoku yang bertemu dengan Tanjiro langsung mengatur strategi dan membagi tugas untuk melindungi kereta api kepada Tanjiro. Kereta tersebut memiliki 8 gerbong di mana Rengoku yang seorang pilar mengambil jatah melindungi 5 gerbong dan 3 gerbong dilindungi Tanjiro dan kawan-kawan. Setelah mengatur strategi, Rengoku pun pergi. Dengan kecepatan yang ia miliki, Rengoku dengan mudah berpindah dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Tanjiro yang melihatnya pun terkesan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rengoku. Singkat cerita, setelah pertarungan yang cukup panjang, akhirnya Rengoku, Tanjiro dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Enmu, akan tetapi Tanjiro mengalami pendarahan di bagian perutnya. Rengoku pun mencoba untuk membantu Tanjiro dengan mengajarkan kepada Tanjiro cara menggunakan teknik pernapasan agar dapat menghentikan pendarahan yang dialami Tanjiro.
Setelah Tanjiro berhasil mengatasi pendarahannya, tiba-tiba saja, Akaza Iblis Bulan Atas ketiga datang. Situasi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi Rengoku, Tanjiro Inosuke dan Zangetsu yang telah bertarung melawan Enmu. Tanpa banyak berbicara, Akaza langsung menyerang Tanjiro yang sedang terluka. Untungnya Rengoku tepat pada waktunya. Rengoku mengeluarkan bentuk kedua dari pernapasan api dan menebas tangan Akaza yang akan menyerang Tanjiro. Kemudian melalui matanya Akaza yang melihat aura Rengoku menyadari kalau Rengoku bukan pemburu iblis biasa melainkan ia adalah seorang Hashira atau pilar. Akaza yang sudah menyadari bahwa Rengoku sudah mengembangkan kemampuannya hingga ke titik tertinggi, akan tetapi Akaza menganggap bahwa dengan kekuatan Rengoku yang saat ini, masihlah lemah. Hal itu disebabkan karena Rengoku adalah manusia yang memiliki keterbatasan dalam bertarung dan memiliki umur yang pendek. Oleh karena itu Akaza menawarkan kepada Rengoku untuk menjadi iblis, dengan begitu Rengoku bisa menjadi lebih kuat dari sekarang karena memiliki umur yang panjang dan fisik yang kuat. Mendengar kata-kata Akaza, Rengoku yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Akaza, membalas kata-kata Akaza dengan mengatakan, Akaza yang mendengarnya pun jelas tidak suka dengan jawaban dari Rengoku. Ia langsung bersiap dan menyerang Rengoku berniat untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Akaza dan Rengoku saling menyerang dengan jurusnya masing-masing. Tanjiro dan Inosuke yang ingin membantu, akan tetapi dilarang Rengoku. Pertarungan pun mulai tidak seimbang di mana Akaza dapat meregenerasi luka yang ia terima sedangkan Rengoku yang seorang manusia menerima banyak luka di tubuhnya. Akaza pun menyombongkan diri dengan berkata, meski kau bertarung dengan niat mengorbankan tubuhmu tidak ada gunanya, walau seberapapun kamu berusaha tidak akan pernah bisa menang melawan iblis. Sekali lagi Akaza menawarkan kepada Rengoku untuk menjadi iblis, dengan begitu ia bisa sembuh dari luka yang ia terima. Akan tetapi dengan semangat kobaran api, Rengoku bukannya terhasut dengan ajakan Akaza, malahan ia bersiap untuk menyerang dengan sisa-sisa kekuatannya. Mungkin ini serangan terakhir dari Rengoku dengan kondisinya saat ini. Akaza pun terkejut sekaligus bersemangat melihatnya. Dengan luka yang dideritanya Rengoku masih memiliki kekuatan yang sebesar itu. Kemudian Akaza dan Rengoku saling maju dan bersiap memberi serangan andalannya. Saking cepat dan kuatnya serangan mereka, debu pun menutupi mereka. Setelah debu menghilang bisa kita lihat bahwa tangan Akaza tepat menembus perut Rengoku. Di saat akhir pun Akaza masih mengajak Rengoku untuk menjadi iblis. Sayangnya tidak ada jawaban dari Rengoku. Rengoku yang tahu kalau ia akan mati pun teringat saat-saat di mana ia berbicara dengan ibunya. Sebelum kematian ibunya, ibu Rengoku sempat memberikan pesan kepada Rengoku, dengan berkata kepada Rengoku kalau ia terlahir lebih kuat karena ia memiliki tugas untuk membantu orang yang lemah. Teringat akan pesan yang pernah ibunya sampaikan, Rengoku yang sudah sampai pada batasnya masih memberikan serangannya kepada Akaza. Dengan sisa-sisa kekuatannya ia berniat menebas leher Akaza dengan pedangnya. Akan tetapi Akaza tidak tinggal diam melihat Rengoku yang ingin menebas lehernya. Akaza pun memberikan tinjunya kepada Rengoku. Untungnya Rengoku masih bisa menahan tinjunya. Situasi pun semakin menguntungkan untuk Rengoku dan kawan-kawan di mana matahari yang akan terbit. Jelas situasi itu sangat merugikan Akaza yang seorang iblis. Apabila ia terkena sinar matahari pasti ia akan terbakar dan mati. Tanjiro yang melihat kesempatan itu pun berlari untuk mengambil pedangnya dan mengajak Inosuke untuk membantu Rengoku. Inosuke pun bergerak dan akan mengeluarkan jurusnya, akan tetapi Akaza lebih dulu melepaskan diri dari cengkeraman Rengoku. Ia memutuskan tangannya dan menjauh dari Rengoku. Kemudian Akaza yang melihat matahari yang akan terbit pun langsung melarikan diri ke hutan. Tanjiro yang melihat Akaza mau melarikan diri pun mengejar Akaza. Sayangnya dengan luka yang dialami Tanjiro ia tidak dapat mengejar Akaza. Tidak putus akal Tanjiro pun melemparkan pedangnya dan terkena tubuh Akaza, akan tetapi Akaza terus berlari. Tanjiro mencoba untuk memprovokasinya. Ia berteriak sekuat tenaga dan berkata bahwa Akaza adalah seorang pengecut, akan tetapi Akaza tetap saja lari. Di saat akhir Rengoku yang terluka memanggil Tanjiro. Ia meminta Tanjiro untuk menyampaikan wasiat terakhirnya kepada ayah dan adiknya. Rengoku juga berpesan kepada Tanjiro, Inosuke dan kawan-kawan untuk hidup dengan penuh kebanggaan. Tiba-tiba saja Rengoku melihat arwah ibunya.
Rengoku pun bertanya apa yang sudah aku lakukan ini benar. Ibunya pun berkata bahwa ia bangga dengan Rengoku. Seketika wajah Rengoku pun tersenyum lalu meninggal. Tamat itulah kisah hidup Rengoku Kyojiro, sang pilar api. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Rengoku ialah, hiduplah dengan penuh kebanggaan dengan jalan yang telah kau pilih. Jika kalian suka dengan video-video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya untuk membantu channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.